Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknomerden, balik lagi bareng gua, Mamasdi, di channel Teknomerden. Coba jujur deh, siapa di sini yang lagi ngincer laptop gaming high-end tapi masih galau? Antara pengen performa buas, tapi juga pengen yang masih masuk akal buat dipakai kerja harian. Nah, laptop yang kita bahas kali ini tuh masuk kategori kalau udah pegang ini, rasanya desktop mulai nggak terlalu dibutuhin. Karena ini laptop bukan cuma buat main game doang, tapi juga buat kamu yang hidupnya isinya render, edit, multitasking, deadline, revisi, repeat. Dan yang bikin menarik, dia udah pakai GPU generasi baru, RTX 5050 dengan VRAM 8GB GDDR7. Bukan DDR6, bukan DDR5, tapi GDDR7. Artinya, ini bukan sekedar kencang, ini siap tempur jangka panjang. Ini dia Exio Pongo 755. Bagian 1. Performa, partner yang seimbang. Kita mulai dari sektor paling krusial, otak dan ototnya. Prosesornya, Intel Core i7 Strix 13620H, 10 core, 16 thread, boost sampai 4,9 GHz. Ini prosesor yang kalau diibaratkan mobil, bukan lagi sedan biasa. Ini udah masuk sport utility performance. Buat kamu yang sambil gaming buka Discord, OBS, Chrome, ngerender video tapi tetap buka Photoshop, atau buka After Effects sambil denger Spotify dan ngopi, laptop ini masih bisa senyum. Sekarang kita bahas GPU-nya. Nvidia GeForce RTX 5050 laptop GPU. VRAM 8GB GDDR7. TGP sampai 115 Watt. Ini penting ya, karena TGP 115 Watt itu artinya GPU-nya dikasih ruang buat kerja maksimal, bukan ditahan-tahan. Game berat, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Forza Horizon 5, semua masih bisa dilibas di setting tinggi, bahkan ultra, dengan bantuan DLSS generasi terbaru. Dan buat kreator, render lebih cepat, preview lebih mulus, timeline lebih responsif. Bisa kebayang nggak sih, main game AAA di layar lebar, setting grafik tinggi, shadow halus, refleksi nyata, dan kipas masih terkontrol. Gerakan karakter mulus, nggak ada stutter, nggak ada drama frame drop tiba-tiba. Itu pengalaman yang ditawarkan laptop ini. Dan ini penting, laptop ini bukan cuma soal FPS tinggi, tapi juga stabilitas. Karena FPS tinggi tapi naik turun tuh malah bikin capek mata. Bagian 2. Layar, luas, nyaman, dan imersif. Layarnya, 16 inci FHD Plus IPS, resolusi 1920x1080. Ukuran 16 inci ini enak banget buat mata, lebih lega dari 15,6 tapi masih portable. Buat gaming, kamu bakal ngerasain, area pandang lebih luas, musuh lebih kelihatan, detail environment lebih hidup. Buat kerja juga, split screen enak, timeline lebar, workspace lega. Panel IPS bikin warna lebih akurat dan sudut pandang tetap stabil walau dilihat dari samping. Bagian 3. RAM and Storage, siap dipakai bertahun-tahun. RAM bawaan, 16GB DDR5 dual channel. Ini udah ideal banget buat sekarang. Tapi kabar baiknya, bisa di-upgrade sampai 64GB. Jadi kalau kamu editor profesional atau kerjaan makin berat ke depan, laptop ini masih bisa ngikutin. Storage, dual slot M2 NVMe PCIe Gen 4. Artinya, booting cepat, loading game singkat, transfer file gede nggak pakai nunggu lama. Laptop ini tuh bukan tipe yang 2 tahun udah ngos-ngosan. Ini lebih ke gas terus sampai jenuh upgrade. Bagian 4. Port. Siap jadi setup gaming serius. Portnya lengkap banget. Ini yang bikin dia cocok juga jadi pengganti desktop. Ada port HDMI 2.1, mini display port, USB Type-C display port, USB 3.2 Gen 1 dan 2, LAN RJ45, dan audio combo jack. Mau sambung monitor 144Hz eksternal? Bisa. Setup dual monitor? Aman. Streaming dengan capture card? Masuk. Laptop ini bukan cuma portable, tapi juga fleksibel. Bagian 5.
pengguna yang paling cocok. Laptop ini cocok banget buat kamu yang gamer serius, streamer, video editor, 3D artist, animator, developer berat. Kalau kamu cuma buat ngetik dan browsing, jujur aja, ini overkill. Tapi kalau kamu butuh performa tanpa kompromi, ini adalah investasi yang masuk akal. Laptop ini tuh bisa gue gambarkan dengan 3 kata, kencang, stabil, future-proof. Dia bukan cuma buat hari ini, tapi juga siap buat 3-5 tahun ke depan. RTX 5050 dengan GDDR7 itu bukan gimmick. Ini adalah langkah serius buat menghadapi game dan software generasi terbaru. Kalau kamu cari laptop yang bisa main aman, kerja aman, render aman, streaming aman, laptop ini tuh jawabannya. Nah, sekarang gue pengen denger pendapat kalian. Kalau kamu punya budget untuk laptop gaming high-end, lebih pilih yang kayak gini atau tetap setia sama PC desktop? Tulis di kolom komentar ya, kita ngobrol bareng di sana. Jangan lupa, like kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, share ke temen yang lagi nyari laptop gaming. Gue Mamas D dari Technomerden, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.